Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur. Saya mahasiswa jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Al-Walia. Maksud dari pembuatan video ini adalah sebagai pembuatan tugas saya pada mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mereview jurnal mengenai analisis jalur atau PET analysis. Jadi jurnal yang akan kita bahas kali ini berjudul Analisis Pengaruh Produktivitas Sektor Pertanian Perdagangan dan Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Jawa Timur oleh Desi Setiorini dan Ahmad Shahlani. Jadi pada penelitian ini analisis jalur atau PET analysis digunakan untuk menganalisis pengaruh produktivitas sektor pertanian, kemudian produktivitas sektor industri dan pendidikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervensi. Jadi ada 3 jenis variabel pada analisis jalur atau PET analysis, yakni yang pertama itu variabel bebas, di mana variabel bebas pada penelitian ini yaitu produktivitas sektor pertanian, kemudian produktivitas sektor perdagangan, dan produktivitas sektor industri. Kemudian ada pula variabel antara, di mana variabel antaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah variabel terikat, dan yang menjadi variabel terikat pada penelitian kali ini adalah kemiskinan. Selanjutnya tahapan analisis jalur atau PET analysis. Jadi tahapan-tahapannya yakni pada gambar yang tertera di layar menunjukkan gambar model analisis jalur atau PET analysis, di mana X1 adalah produktivitas sektor pertanian, kemudian yang menjadi X2 adalah produktivitas sektor perdagangan, kemudian X3 adalah produktivitas sektor industri. Kemudian ada variabel antara yakni pertumbuhan ekonomi dan disimpulkan dengan Y, dan variabel terikat yakni kemiskinan atau Z. Adapun variabel X1, X2, dan X3 dan Y juga dilakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruhnya secara langsung terhadap kemiskinan atau Z. Dari hasil kedua regresi tersebut, maka akan didapatkan nilai koefisien yang menunjukkan kontribusi ataupun pengaruh dari variabel X1, X2, dan X3 secara tidak langsung terhadap Z melalui variabel perantara Y. Selanjutnya, terdapat gambar substruktur model pertama, yakni koefisien jalur variabel produktivitas sektor pertanian atau X1, realisasi pengeluaran produktivitas sektor perdagangan atau X2, dan produktivitas industri atau X3 terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y, menggambarkan besarnya pengaruh langsung produktivitas sektor pertanian, sektor industri, dan lama pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, gambar substruktur kedua, yakni koefisien jalur variabel produktivitas sektor pertanian atau X1, realisasi pengeluaran produktivitas sektor perdagangan atau X2, dan produktivitas sektor industri atau X3 terhadap kemiskinan atau Z, menggambarkan besarnya pengaruh langsung produktivitas sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya terdapat gambar substruktur model ketiga, yakni di mana koefisien jalur variabel pertumbuhan ekonomi atau Y terhadap persentase kemiskinan atau Z, menggambarkan besarnya pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Langkah selanjutnya merupakan menentukan koefisien jalur, yaitu besarnya pengaruh variabel penyebar dan variabel akibat dengan menghitung koefisien jalur. Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis, yang dimana pengujian signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan kaidah uji F dan uji T, di mana penerapan uji F digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
Sedangkan uji T, penerapannya digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pada tabel pengaruh total antar variabel penelitian, terdapat 3 variabel atau terdapat 4 variabel, di mana ada X1 produktivitas pertanian, pengaruhnya terhadap Y sebesar 0,053, kemudian pengaruh langsung terhadap Y sebesar minus 0,217. Selanjutnya ada X2 atau produktivitas perdagangan, di mana pengaruh terhadap Y sebesar minus 0,061. Untuk pengaruh langsung terhadap Z sebesar minus 0,344, dan X3 atau produktivitas industri, pengaruhnya terhadap Y sebesar 0,111, sedangkan pengaruh langsung terhadap Z sebesar 0,034. Pengaruh total dari ketiga variabel tersebut yakni untuk X1 sebesar minus 0,217, X2 sebesar minus 0,334, dan X3 sebesar minus 0,024. Untuk Y atau PDRB memiliki pengaruh total sebesar 0,214. Jadi pengaruh produktivitas pertanian X1 terhadap tingkat kemiskinan atau Z memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, variabel produktivitas pertanian berpengaruh signifikan negatif secara langsung terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kota Jawa Timur. Kesimpulan, jadi produktivitas perdagangan, produktivitas pertanian, dan produktivitas industri di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2015 melalui analisis jalur memberikan pengaruh total signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga berdasarkan uji statistik dan pembahasan teori yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa PDRB sebagai variabel penangkaran pada analisis jalur yang digunakan memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur pada periode 2011 sampai dengan 2015. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.